Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Kali ini ada cerita mistis dialami oleh Romi dan teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Ciremai melalui jalur Palutungan. Dia dan rombongannya mengalami kejadian-kejadian mistis di luar logika yang disebabkan sebuah niat buruk dari salah satu anggota pendakiannya. Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, masih ingat cerita pendakian gua di Argopuro kemarin? Buat yang belum tahu, cek lagi deh video di channel ini. Mungkin Mas Tama bisa kasih linknya di deskripsi video ini. Pendakian gua di Argopuro yang harus putar balik karena gua mengalami kejadian-kejadian janggal di sana. Kali ini gua mau cerita lagi pendakian gua di Ciremai yang juga mengalami hal-hal ganjil. Semua yang ikut nanjak ke Ciremai kali ini tak luput dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sebut saja nama gua Romi. Gua akan merangkum semua kejadian mistis, drama percintaan, dan juga step-step pendakian Gunung Ciremai ini. Jadi masing-masing anggota yang ikut muncak sudah menceritakan hal-hal gak masuk akal yang mereka alami. Lalu gua coba menyatukan cerita kawan-kawan gua itu ke dalam satu cerita yang akan dibacakan host dengan suara yang bikin candu dan tercandu-candu pastinya. Yap, siapa lagi kalau bukan Bro Tama, pemilik suara yang bisa merepresentasikan setiap kejadian seolah-olah menjadi kenyataan dan menyajikannya dalam sebuah video di channel cerita misteri paling jos gandos ini. Setelah gagal muncak di Argopuro, 1 bulan kemudian, gua, Wawan, dan Cemen kembali lagi mendaki ke Gunung Salak. Di gunung itu tidak ada kejadian-kejadian janggal yang menimpa kami, walaupun kami mendaki dalam jumlah ganjil. Setelah membuktikan bahwa jumlah ganjil tidak akan mempengaruhi pendakian selama kita yakin dan tidak melanggar norma-norma yang ada, akhirnya gua mempersiapkan kembali pendakian ke Argopuro. Karena gua mau berada di puncak gunung dengan jalur terpanjang di Pulau Jawa itu. Tapi karena ada beberapa permintaan dari teman-teman yang belum pernah mendaki untuk mengadakan pendakian ke sebuah gunung yang cocok bagi pemula, akhirnya gua merencanakan pendakian ke Gunung Ciremai. Awalnya Wawan menyarankan untuk membawa teman-teman gua itu ke Gunung Ungaran atau Gunung Prau yang cocok buat pemula. Tapi karena permintaan dari Mia, Leni, dan Gladys adalah mendaki ke Gunung Ciremai, akhirnya gua yang dibantu Wawan dan Panjul menyiapkan pendakian ke Gunung Ciremai via Palutungan. Waktu itu Panjul menggantikan Cemen yang sudah memiliki jadwal pendakian lain. Panjul adalah salah satu sahabat gua yang lebih berpengalaman daripada gua dalam hal mendaki. Panjul dan Wawan adalah 2 orang yang sama-sama memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi. Wawan pernah tersesat di kaki Gunung Gede, sedangkan Panjul pernah nyasar dan menjadi bulan-bulanan penghuni Gunung Lawu. 2 bulan sebelum pendakian ke Ciremai, gua minta sama ketiga teman kuliah gua itu buat berolahraga secara teratur, menjaga pola makan dan juga pola tidur. Karena keadaan di gunung dapat berubah dengan sangat cepat. Dari cuaca cerah bisa tiba-tiba hujan dengan angin besar dan sebagainya. Dan juga mereka harus siap dengan medan pendakian Ciremai via Palutungan yang di awal-awal saja sudah sangat menanjak. Di awal rencana pendakian kami, personel yang akan berangkat ke Ciremai terdiri dari gua, Wawan, Panjul, Leni, Mia, dan Gladys. Tapi seminggu sebelum keberangkatan, Yuda minta izin pada gua untuk ikut dalam pendakian ini. "Emangnya lu gak jadi muncak ke Lawu, bro?" tanya gua ke Yuda yang tiba-tiba mau ikut rombongan kami ke Ciremai. "Gua batal ke Lawu, bro, ada sedikit kendala soalnya. Jadi daripada gua bengong, boleh ya gua ikut ke Ciremai?" pinta Yuda. "Kalau gua pribadi sih gak masalah, bro. Cuman gua kan tetap harus minta izin ke anak-anak yang lain. Karena yang punya rencana ke Ciremai bukan gua, Panjul, atau Wawan, tapi si itu tuh Mia, Leni, sama Gladys," ucap saya menjelaskan.
Ya udahlah bro, gak usah deh. Gua tahu kalau Mia gak bakalan jadi ikut kalau gua ada di antara rombongan kalian, balas Yuda yang terlihat lesu. Lah, emangnya kenapa bro? Tanya gua yang jadi kepo. Seminggu lalu Mia minta putus, jawab Yuda. Walah, Mia dulu pacar lu ya bro? Udah berapa lama emang? Balas gua yang malah tanya-tanya seperti host infotainment. 2 tahun bro. Padahal keluarga gua sama keluarga Mia udah sama-sama cocok loh. Tapi gak tahu kenapa Mia tiba-tiba minta udahan, jawab Yuda yang mukanya terlihat tambah kusut. Belum jodoh kali bro, sabar aja. Masih banyak tuh ciwi-ciwi yang bertebaran jagat raya alam semesta ini. Ujar gue yang mencoba menyemangati Yuda. Seminggu sebelum keberangkatan rombongan kami, Wawan tiba-tiba merubah rencananya karena dia dan Ainun ternyata sedang merencanakan pertunangan. Gue yang sempat kelabakan karena orang yang gue gadang-gadang untuk menjadi leader pendakian kali ini harus membatalkan rencananya untuk ikut ke Ciremai. Lu gak usah khawatir bro, insya Allah gue akan nyusul kalian setelah acara lamaran gue selesai, ujar Wawan yang tetap menyemangati gue. Iya bro, gue paham. Tapi siapa yang mau jadi leader di perjalanan gue nanti? Jawab gue dengan rasa kecewa pada Wawan. Ya elu lah, lu kan udah pernah ke Ciremai lewat jalur itu juga. Masa iya lu gak bisa jadi leader sih? Balas Wawan sambil nepuk-nepuk pundak gue. Gue belum yakin bro, jawab gue singkat. Gue yakin lu bisa bro. Lu udah pernah menghadapi hal-hal di luar nalar dan bisa bertahan. Sekarang saatnya lu jadi leader. Bukannya cita-cita lu mau punya agen traveling yang menyediakan jasa buat mengantar pendaki-pendaki yang belum pernah mendaki ya? Sekarang lu ambil kesempatan ini. Tunjukin lu mampu memimpin rombongan kecil ini bro, ujar Wawan panjang lebar yang belum bisa bikin gua semangat. Percaya sama gua bro, gua pasti nyusul. Kuncinya lu harus tepat dalam memanage waktu, karena jalur di Palutungan kebanyakan menanjak. Jangan lebih dari 15 menit istirahat setiap posnya. Dan lu harus sampai di pos Pasanggerahan sebelum maghrib, imbuh Wawan memberi wejangan. Hari keberangkatan kami pun tiba. Rombongan sudah berkumpul di rumah Gladys pada jam 9 pagi. Dari rumah Gladys, rombongan kami akan diantar oleh sepupu Gladys menuju terminal Kampung Rambutan. Sorry sebelumnya, gua mau menyampaikan beberapa hal terkait pendakian ini, ujar gua membuka pembicaraan di rumah Gladys. Pertama, personil kita akan berkurang 1. Wawan gak bisa ikut berangkat hari ini karena ternyata hari ini adalah hari di mana sahabat kita itu akan melamar gadis pujaan hatinya. Jadi dia nanti akan nyusul kita setelah acara lamaran itu selesai. Gua harap kalian memaklumi hal ini ya. Ibu gua menjelaskan tentang sahabat gua itu. Tapi Bang Wawan akan nyusul kita kan Rom? Tanya Leni penasaran. Insya Allah Wawan pasti nyusul kita. Pokoknya setelah acara lamaran itu selesai, dia janji sama gua buat nyusul, jawab gua yang tanpa ragu meyakinkan rombongan gua ini. Ya udah sih, lagian hari ini kan hari istimewa buat Bang Wawan. Kita doain aja supaya acara lamaran Bang Wawan berjalan lancar, ujar Mia yang membantu gua meyakinkan teman-temannya. Oke deh, gak masalah Rom, Ibu Gladys dan Leni. Oke, yang kedua, kita nanti akan sewa porter untuk membantu membawa perbekalan kita, termasuk air. Sang porter nanti gak jalan bareng kita, tapi dia duluan dan menunggu kita di pos Pasanggerahan, tempat kita ngecamp nanti, ujar gua menjelaskan lagi. Siap Rom, lu atur aja bagaimana baiknya, kita nurut kok. Lagian kita milih lu buat pendakian perdana kita ini karena tahu lu itu orangnya tanggung jawab dan sangat teliti, balas Gladys yang sedikit membuat gua melayang karena pujian dari cewek cantik itu. Celetuk Mia dengan senyum menggoda Gladys. Sekalian PDKT, cie-cie, imbuh Leni yang juga menggoda Gladys. Oke, kita cek lagi barang-barang kita. Jangan sampai ada barang penting yang tertinggal. Logistik juga kita cek ulang, pinta gua kepada yang lain. Setelah packing ulang selesai dan kami sudah memastikan perbekalan, tenda, matras, dan lainnya lengkap, kami lalu berangkat ke terminal Kampung Rambutan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh sepupu Gladys. Cuaca cerah hari ini dan panasnya sinar matahari membuat kami tidak sabar menunggu bis yang akan mengantar kami ke Kuningan. Tepat jam 2 siang, kami pun sudah berada dalam bis AC ekonomi tujuan Kuningan. Dan setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya kami turun di sebuah pom bensin di daerah Cirendang. Sebelum menuju base camp, kami pun menyantap nasi goreng yang sepertinya sangat lezat malam itu, karena memang sudah waktunya juga untuk makan malam. Setelah itu, kami lanjut menuju ke base camp Palutungan
dan beristirahat 1 malam di resort yang sudah disediakan oleh para pendaki. Jam 7 pagi, gue mulai mengurus registrasi ulang di basecamp Palutungan. Setelah cek fisik dan cek kesehatan, gue mulai mencari porter yang sebelumnya sudah gue hubungi. Setelah semua beres, gue dikagetkan oleh kemunculan Yuda yang sudah lengkap dengan tas carrier-nya. Kemunculan Yuda itu sontak membuat Mia menjadi berubah dan enggan untuk melanjutkan pendakian ini. "Ngapain sih tuh orang di sini, Rom? Lu ngajak dia ya?" tanya Mia ketus. "Enggak, gue nggak ngajak dia kok, bener deh," jawab gue tenang, karena memang sebelumnya gue udah bilang ke Yuda kalau yang punya rencana pendakian ini adalah Mia dan The Gang. "Panjul?" ujar Mia dengan wajah yang semakin kesal memanggil Panjul yang sedang asik ngobrol sama Yuda. "Elu ya yang ngajak orang yang gak jelas itu?" seru Mia sambil melotot ke arah Yuda. "Demi Allah kagak, gua kan cuma ngebonceng kalian pendakian ini. Mana mungkin gua ngajak orang lah. Apalagi gua tahu kalau kalian baru putus. Jadi gak mungkin lah gua ngerusak hari dimana lu pengen tenang pikiran," jawab Panjul dengan tegas. Dan memang setahu gua Panjul gak akan berani ngajak Yuda. Saat ini dilema mulai mengganggu pikiran gua. Biar bagaimanapun Yuda adalah teman gua juga. Tapi di sisi lain gua harus jaga perasaan Mia. "Gak ada yang ngajak gua, ya udah gua berangkat sendiri," ujar Yuda yang menghampiri kami. "Kalian lanjut aja, gua bisa jalan sendiri ke puncak. Lagian gua udah 2 kali naik Ciremai," imbuh Yuda yang semakin membuat Mia kesal dan pergi meninggalkan kami. "Udah sih Mi, biarin aja si Yuda gabung. Lagian kan putus dalam hubungan percintaan bukan berarti harus putus silaturahmi," ucap Leni yang mencoba menenangkan Mia. "Emangnya lu masih sayang ya?" imbuh Gladys sambil mencolek dagu Mia. "Najis," jawab Mia singkat. "Jangan begitu Mia, udah ikhlasin aja. Toh kita kesini buat menikmati alam, supaya hati dan pikiran kita fresh," ujar Gladys sambil mengedipkan sebelah matanya. Oke deh. Gue udah ikhlas kok, dan ngapain juga gue harus membenci dia," ujar Mia sambil menghembuskan nafas kasar. "Oke Rom, kami udah siap nih. Lu juga bisa kok gabung di rombongan kita," ujar Leni yang sudah ada di antara gua, Panjul, dan Yuda. "Lagian jumlah kita ganjil, pas banget ada Yuda, jadi kan kita genap," cetuk Panjul. Setelah itu, rombongan kami mulai berjalan menyusuri pemukiman warga untuk menuju perkebunan. Setengah jam berlalu, kami sampai di gapura yang menjadi pintu masuk ke arah Gunung Ciremai. Seperti kesepakatan kami, formasi pun terbentuk dengan gua sebagai leader, Gladys di belakang gua, lalu Mia, Leni, Yuda, dan Panjul yang menjadi sweeper. Jam setengah 10 pagi, kami memulai pendakian dari gapura menuju ke pos 1. Kami sangat menikmati perjalanan dengan celutukan-celutukan Panjul yang membuat rombongan kami tertawa. "Untung ada Panjul yang bisa menghibur kita ya Rom," ucap Mia yang sepertinya sudah mendapatkan kembali moodnya. "Yoi, dia itu memang the best komedian, spesialis pendakian," jawab gua dengan tertawa. Ketika kami mulai memasuki jalan menanjak, gua pun mulai membiasakan rombongan untuk berhitung. Gua berhenti dan mulai berkata, "Berhitung. 1, ucap Mia. 2, sambung Gladys. 3, seru Leni. 4, Yuda menyaut. 7, celetuk Panjul dengan senyumannya yang bisa membuat kami semua tertawa. "Aman bos," imbuh Panjul lagi. Kami pun mulai berjalan lagi di jalur yang mulai menanjak saat ini. "Gimana Dis? Kaki udah nyut-nyutan belum?" tanya gue kepada Gladys yang terlihat masih sangat fit. Gladys hanya tersenyum sambil mengacungkan jempolnya ke arahku. "Gua nggak lu tanya Rom," ujar Leni yang ada di belakang Gladys. Celetuk Mia. "Indahnya pendakian ini ya Allah," imbuh Mia yang berhenti memandang Gladys. "Mia dodol, gue jadi deg-degan tau," jawab Gladys yang juga menghentikan langkahnya. "Kalian emang cocok Rom, semoga bisa kayak Bang Wawan yang udah berhasil melawan Ainun," seru Leni yang terlihat memegang carrier Gladys. Gua hanya bisa tersenyum menanggapi celutukan-celutukan yang dilemparkan Leni dan Mia, sementara Gladys semakin salah tingkah dibuatnya. "Woi, gua masih apa?" seru Panjul dari arah belakang. "Lu jagain mantan gua tuh Jul, jangan sampai hilang di sini," balas Mia dengan tertawa lepas. Tidak terasa 2 jam sudah kami berjalan. Jam setengah 12 lewat sedikit, kami sudah berada di pos 1, Cigowong. Kami lalu istirahat untuk meluruskan otot kaki yang sempat menegang. Gua juga memutuskan untuk makan siang di pos ini sekaligus sholat zuhur. "Kita istirahat di sini, setelah itu kita lanjut menuju pos 2, ujar gua yang masih berdiri, memandangi satu persatu personel rombongan gua.
Alhamdulillah, kondisi mereka masih sangat oke dan stabil. Kita makan siang dulu, lalu dilanjut sholat zuhur ya, imbuh gua lagi. Ketika kami membuka perbekalan yang kami beli di base camp tadi, tiba-tiba Mia berjalan menghampiri Yuda yang sedang duduk sendirian. Makan dulu yuk, ujar Mia sambil meraih tangan Yuda, mengajaknya untuk bergabung dengan rombongan kami yang sudah mulai melahap nasi bungkus yang dibelikan Leni tadi. Alhamdulillah, bisik gua yang melihat Mia dan Yuda bergandengan tangan ke arah kami. Karena kita beli nasi bungkus cuma 5, jadi lu sama gua makan bareng ya, seru Mia kepada Yuda yang membuat kami heran tapi juga senang karena sikapnya. Makasih Mia, gua gak nyangka. Shh, gak usah baper ya, sekarang kita cuma teman biasa. Jadi please jangan bangunin perasaan lu itu, ujar Mia yang memotong ucapan Yuda. Hai, jangan baper ya bro, bersyukur lu bisa makan bareng mantan sekarang, celetuk Panjul. Daripada elu Jul, balas Leni meledek Panjul. Lah, mendingan gua gak punya mantan cuy, balas Panjul yang malah membuat kami semua tertawa. Nah iya, lu kan jomdi alias jomblo abadi, balas Leni lagi. Sekarang perasaan gua semakin tenang dengan harmonisnya hubungan pertemanan di rombongan ini. Semoga saja tidak ada gangguan di pendakian ini, bisik gua dalam hati. Jam menunjukkan pukul 12:15. Kami bersiap untuk menuju ke pos 2 setelah menyelesaikan makan siang dan juga sholat zuhur berjamaah. Mia yang ada di belakang gua meminta untuk tukar posisi dengan Leni. Dis, tukar posisi ya, gua mau pindah belakang aja, ucap Mia pada Gladys sambil tersenyum menggoda. Saat ini formasi kami pun berubah dengan Yuda yang berada di barisan paling belakang menggantikan Panjul sebagai sweeper. Gua masih di barisan paling depan, lalu Gladys yang ada di belakang gua disusul Leni, Mia, Panjul dan Yuda. Perjalanan menuju ke pos 2 terbilang cepat karena jalur masih landai. Sesekali gue mengajak Gladys ngobrol agar tidak terlalu sepi. Bos, diam-diam aja, celetuk Panjul yang memanggil gue. Nyanyi lah bro, biar gak sepi, saat gue menjawab celetukan Panjul. Benar saja, Panjul langsung menyanyikan lagu yang sontak membuat gue dan Gladys salah tingkah. Mau bilang cinta tapi takut salah, bilang tidak ya, bilang tidak ya, hai. Mau bilang sayang tapi bukan pacar, tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak tidak ya, tembak dong, ucap Panjul menyanyikan lagu galaunya Al-Ghazali yang langsung disambut oleh Mia dan Leni. Sahabat gue yang satu ini emang jagonya bikin suasana hangat dan seru. Gak salah gue ngajak dia di pendakian kali ini. Gue langsung menoleh ke arah belakang dan memandang cewek cantik berhijab yang sudah lama gue taksir itu. Gak usah dengerin Panjul Dis, emang dia begitu orangnya, ucap gue yang melihat wajah Gladys memerah dengan terus menunduk. Gladys hanya tersenyum sambil mengalihkan pandangannya. Dan ketika tatapan gue dan Gladys bertemu, asli gue deg-degan. Pengen banget gue gandeng itu cewek idaman gue ke KUA. Tembak bos, haha, celetuk Panjul yang membuat suasana semakin ceria. Iya nanti di puncak Ciremai, celetuk gua yang membuat semuanya bersorak dan juga membuat Gladys semakin salah tingkah. Tidak terasa pos 2 pun sudah terlewati. Setelah mengambil nafas dan meneguk air di botol masing-masing, kami langsung gas lagi menuju ke pos 3. Celetukan-celetukan dari Panjul semakin intens menggoda gua dan Gladys. Ditambah lagi Leni dan Mia yang ikut menimpali. Jam sudah menunjukkan pukul 2 kurang 15 menit. Rombongan kami sudah berada di pos 3. Gua kembali memastikan kondisi dari rombongan gua yang masih terlihat bugar walau sudah pasti sangat lelah. Puncak no, dikit lagi, celetuk Panjul yang membuat Gladys terbangun dari duduknya. Cie, ada yang gak sabar sampai puncak nih ye, goda Panjul yang membuat wajah Gladys memerah. Panjul reseh, jawab Gladys sambil tersenyum kecil. Sabar Dis, semua akan indah pada waktunya, balas Leni sambil tersenyum ke arah Gladys. Oke, istirahat cukup, kita lanjut biar gak kemalaman sampai di pos 6 ya, ujar gue yang sudah bersiap. Ketika jalur mulai menanjak, gue meminta kembali pada rombongan untuk berhitung. Berhitung, seru gue yang berhenti berjalan. Dis, berhitung, ucap gue pelan pada Gladys yang terlihat bingung dan mulai salah tingkah. 2, ujar Leni yang menggelengkan kepala ke arah Gladys. 3, saut Mia. 4, sambung Panjul. 5, seru Yuda di barisan yang paling belakang.
Jalur menanjak yang sedang kami lalui ini benar-benar menguras tenaga. Gua pun memutuskan untuk istirahat setiap 10 menit berjalan. Semua oke kan? Aman bos, jawab Panjol yang terlihat terengah-engah. Malu sama Lenny Jul, masa nafas lu udah ngap-ngapan begitu sih? Celetuk gua meledek Panjol. Iya bos, gua ngap-ngapan karena separuh nafas gua ada di dekatnya Gladys, celetuk Panjol yang memandang ke arah Lenny. Waduh, lu gak salah, Panjol PA, balas Lenny yang sedikit tersipu karena celetukan Panjol tadi. Emang salah apa kalau gua mencintai seseorang? Balas Panjol yang saat itu sungguh membuat lelah kami menghilang. Ya enggak sih Bang Panjol, jawab Lenny yang mendapat sambutan tepuk tangan dari Gladys dan Mia. Jadi mau nembak di sini apa di puncak Jul? Jawab gua yang menimpali. Di puncak aja bos, kalau gua ditolak kan gua bisa ceburin dia ke bawah. Haha, jawab Panjol yang membuat kami semua tertawa. Setelah melepas lelah sesaat, kami pun lanjut berjalan dengan perlahan. Karena jalur dari pos 3 ke pos 4 sangat menguras tenaga dan membuat lutut gemetar. Dikit lagi puncak, ayo tetap semangat, seru sang komedian di pendakian kali ini. Semangat bos, semangat, jangan kasih kendor, imbuh Panjol walau nafasnya tersengal-sengal. Tak berselang lama, Mia meminta break karena kakinya terasa mulai nyeri. Lenny dan Gladys lalu menghampiri Mia dan mulai memijat kaki Mia bergantian. Gendong Yud, celetuk Panjol. Percuma lu nyusulin Mia, sekarang buktiin kalau lu masih sayang dia, imbuh Panjol yang membuat Yuda mulai menghampiri Mia. Gak usah, gue masih bisa jalan, udah enakan kok, makasih, ujar Mia kepada Yuda yang membuat Yuda mundur kembali. Tempel terus bro, jangan kasih renggang, bisik Panjol pada Yuda. Sekarang biar gue yang jadi sweeper, lo jagain Yayang lu aja, imbuh Panjol yang membuat Yuda tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah Mia dapat kembali berjalan, kami pun lanjut berjalan di jalur yang menanjak ini. Sebelum kami sampai di pos 5, langit berubah menghitam, disertai angin yang mulai bertiup kencang. Gue yakin sebentar lagi akan turun hujan. Gue lalu berhenti dan meminta rombongan untuk memakai raincoat yang sudah kami persiapkan. Perlahan gerimis mulai turun membasahi hutan di gunung ini. Kami terus berjalan untuk tetap bisa sampai di pos 6 tepat waktu. Sampai di pos 4, yaitu pos Arban, hujan gerimis pun mulai menghilang. Langit sore kembali terlihat cerah dan membuat semangat kami kembali menyala. Jujur, gua agak khawatir dengan ketiga cewek yang ada di rombongan gua ini. Kalau sampai hujan terus mengguyur jalur pendakian. 15 menit berlalu dan kami kembali melanjutkan pendakian menuju ke pos 5, yaitu pos Asoy. Tidak banyak percakapan yang terjadi dari pos 4 menuju pos 5. Panjol sepertinya sudah menyerah atau mulai kehabisan bahan bakar untuk melucu, sehingga saat ini Panjol terlihat lebih banyak diam. Semua oke? Ada yang merasa sakit di kaki atau yang lainnya? Ujar gua bertanya pada rombongan. Gladys, oke Dis? Tanya gua yang disambut kedua jempol ke arahku. Mia, gimana Mi? Kaki udah aman? Aman Rom, gua oke, jawab Mia. Lu gimana Len? Gua deg-degan mikirin kata-kata Panjol tadi Rom, hehe, jawab Lenny yang membuat kami tertawa lagi. Bro, kalian gimana? Oke bro, jawab Yuda singkat. Panjol hanya terlihat mengacungkan jempolnya saat itu, tapi gua anggap dia oke. Karena sudah beberapa kali pendakian gua bareng Panjol, dia akan diam ketika rasa lelahnya sudah berada di level tertinggi. Oke, kita lanjut naik ya. Di depan kita itu namanya Tanjakan Asoy. Pelan-pelan kita lewati jalur itu, dan kita akan ngecamp di pos Pasanggerahan setelah Tanjakan Asoy, ujar gua sambil bersiap menaiki tanjakan. Sesekali gua menoleh ke arah belakang untuk memastikan rombongan aman. Gua meminta untuk berhitung lagi karena gua mulai merasa ada yang mengganjal di hati gua saat ini. Berhitung. 1, saut Gladys cepat. 2, sambung Lenny. 3, sahut Mia. 4, ujar Yuda. 5, ucap Panjol yang terdengar tidak bersemangat dan terlihat hanya menunduk. Lu oke bro? Ucapku keras kepada Panjol. Dan lagi-lagi Panjol hanya mengacungkan jempolnya. Gue yang terlalu fokus dengan pandangan gue ke depan, secara tidak sengaja mulai meninggalkan rombongan dan berada agak jauh di depan. Gladys dan Lenny pun tidak menyadari kalau saat ini mereka sudah agak jauh dari gue dan juga sudah meninggalkan Mia, Yuda, serta Panjol. Gue yang berjalan agak cepat tiba-tiba tersandung akar pohon yang melintang di depan gue. Gue akhirnya sadar kalau di belakang gue udah tidak kelihatan lagi rombongan gue.
Karena panik, gua pun kembali turun dengan berlari, walau kaki gua terasa nyeri banget. Alhamdulillah, gua mulai melihat Gladys dan Lenny yang terus berjalan menunduk. Mungkin karena tidak sadar juga, Gladys yang berjalan menunduk akhirnya menabrak gua yang sengaja berdiri di depannya. Astagfirullah, ucap Gladys yang langsung menatapku. Pikiran kalian jangan kosong ya, jawab gua yang tersenyum pada dua cewek yang kini ada di depan gua. Astagfirullahaladzim, gua kayak gak ngerasa apa-apa deh, kayak kosong gitu pikiran gua, saut Lenny yang terlihat bingung. Yang lain pada kemana, Rom? Tanya Gladys terlihat panik. Tenang Dis, kita tunggu mereka di sini sambil istirahat, jawab gua yang masih terlihat tenang. Sudah 10 menit menunggu, tapi Mia, Yuda, dan Panjul tidak juga kunjung sampai di tempat kami menunggu. Dis, Len, kalian tunggu di sini ya. Gua mau ngecek Mia, Yuda sama Panjul, pinta gua pada keduanya. Tenang Dis, insya Allah mereka aman kok. Yang penting jangan pergi kemana-mana sebelum gua datang ya. Oh iya, siapin headlamp kalian. Kayaknya kita akan berjalan di gelapnya jalur nanti, imbu gua sambil meletakkan carrier gua di samping Gladys dan memasang headlamp di kepala. Romi, teriak Gladys yang melihat gua mulai menuruni jalur. Tunggu, pinta Gladys dengan manja. Tenang Dis, biar Romi nyari Mia, Yuda sama Panjul, ucap Lenny meminta Gladys tenang. Iya, gua cuma mau lu bawa ini, pinta Gladys sambil memberikan gelang yang bertuliskan namanya dan memakaikannya ke tangan gua. Ya elah Dis, Romi kan cuma mau nyusul Panjul, Mia sama Yuda, bentaran juga dia balik lagi, celetuk Lenny yang sepertinya iri dengan apa yang dilakukan Gladys. Nenek berisik, jawab Gladys sambil menjulurkan lidahnya ke arah Lenny. Gua yang tersenyum melihat kelakuan Gladys dan Lenny pun segera meluncur turun untuk mencari Mia, Yuda, dan Panjul. Hal ini sama sekali di luar pemikiran gua. Sebisa mungkin gua terus memperhatikan kondisi rombongan gua tadi, tapi entah apa yang sedang merasuki pikiran gua, sampai-sampai gua berjalan dengan pikiran kosong. Gua terus berjalan menuruni tanjakan Asoy dengan harapan segera bertemu Mia, Panjul, dan Yuda. Prediksi gua, Mia mengalami masalah lagi pada kakinya, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti dan meredakan nyeri di kakinya. Gua yang sedikit berlari ke arah turun, tiba-tiba seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Memang kondisi langit sudah mulai gelap, entah karena mendung atau memang sudah waktunya pergantian siang dan malam. Gua terpental dan jatuh ke semak-semak tanpa ada sesuatu di depan gua. Perlahan gua bangkit dan mulai mengedarkan pandangan ke depan mencari tanda-tanda keberadaan ketiga rombongan gua tadi. Bro, Panjul, Yuda, Mia, teriak gua ke arah bawah memanggil teman-teman gua. Tidak ada suara apapun dari arah bawah dan gua pun memutuskan untuk terus turun mencari ketiganya. Gua terus melangkah dengan perasaan khawatir dan juga mulai bimbang. Di atas sana ada dua orang yang gua tinggal semakin jauh, sementara gua juga belum menemukan ketiga anggota rombongan gua lainnya. Sampai di pos 4, gua tidak melihat tanda-tanda Panjul, Mia, dan Yuda. Di saat seperti ini, kesabaran dan perhitungan gua sebagai leader itu diuji. Gua harus segera mengambil keputusan yang tepat di antara dua pilihan saat ini. Di pos 4 ini, gua yang tadi belum menjalankan sholat asar memilih mengkodok sholat asar yang gua tinggalkan tadi, lalu melanjutkan sholat maghrib. Selesai sholat dan berdoa memohon petunjuk serta perlindungan Allah, gua seperti mendapatkan petunjuk yang mendorong keinginan gua untuk balik lagi ke arah atas. Gua pun mengikuti bisikan di hati gua saat ini. Dengan mengucap bismillah, gua mulai melangkah lagi ke jalur menanjak yang ada di depan gua. Di sisi lain, Panjul yang tiba-tiba merasa sangat lelah memilih untuk tidak lagi melontarkan guyonan-guyonannya yang bisa membuat kami tertawa dan melupakan lelah sesaat. Panjul yang berjalan di bagian paling belakang memilih berhenti sejenak untuk merenggangkan otot kakinya. Panjul mengaku masih melihat rombongan kami dengan jarak yang masih bisa dikejar olehnya. Perlahan Panjul pun berdiri lagi dan mempercepat langkahnya setelah dia merasa Yuda memanggilnya dan memintanya untuk segera berjalan. Panjul yang berjalan dengan menunduk karena merasa sangat lelah tiba-tiba terkejut ketika di depannya kini bukanlah jalur pendakian. Dia merasa kembali berada di pos 4 dengan beberapa pendaki yang muncul entah dari mana. Panjul terdiam sambil mengedarkan pandangannya untuk mencari rombongannya yang tadi terlihat berjalan ke arah atas. Perasaan tadi gua udah nanjak jauh banget, tapi sekarang gua balik lagi ke sini, bisik Panjul dalam hati. Rombongan ente udah nunggu di atas, Bang, ucap seseorang dengan topi khas pendaki yang menepuk pundak Panjul. Panjul yang kaget pun langsung merespon ucapan dari seseorang yang baru ditemuinya. Aneh juga bingung, Bang.
Perasaan aneh udah nanjak dan udah berada di tengah tanjakan Asoy. Tapi kenapa bisa balik lagi kemari ya? Ujar Panjul yang merasa kesadarannya telah kembali. Pikiran ente kosong tadi bang. Kayaknya ente udah pindah dari satu dimensi ke dimensi lain. Untungnya ente orang baik bang, jadi ente bisa balik lagi ke tempat ini. Jawab pendaki asing itu menjelaskan hal yang baru saja dialami Panjul. Iya bang, tiba-tiba aneh capek banget bang. Badan lemes dan kayak gak kuat buat nanjak lagi. Makanya aneh istirahat. Pengennya sih tadi aneh tidur dulu, tapi aneh ngerasa teman aneh panggil. Terus aneh jalan lagi dah. Ujar Panjul menjelaskan. Pikiran jangan sampai kosong bang. Terus berzikir, biar pikiran kita gak dikuasai makhluk-makhluk gaib. Ujar pendaki dengan badan yang terlihat gempal, tegap, dan agak tinggi itu. Ayo aneh antar, biar cepat ketemu sama rombongan ente. Imbuh sosok yang terlihat seperti manusia biasa. Panjul pun segera melangkah mengikuti sosok pendaki yang baru saja ia temui. Dan yang membuat Panjul agak ragu, pendaki itu tidak berjalan menuju tanjakan, tapi dia berjalan sedikit melipir ke arah kiri jalur pendakian. Dalam hatinya, Panjul mulai berzikir dan terus mengagungkan asma Allah. Sedangkan gua terus melangkah dengan cepat untuk kembali ke tempat Gladys dan Lenny berada. Gua terus berzikir di sepanjang perjalanan nanjak ini, agar pikiran tidak kosong dan juga agar tidak mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk astral di sini. Pikiran gua saat ini terus tertuju pada Gladys dan Lenny, dan gua mulai mengkhawatirkan keduanya. Tapi gua terus berdoa supaya mereka tetap mendapatkan perlindungan dari sang penguasa alam semesta. Kejadian aneh pun mulai mendatangi gua. Tiba-tiba saja dari kejauhan gua ngelihat sosok yang sepertinya gua kenal, tapi dia bukan Panjul atau Yuda. Bro, teriak gua memanggil sosok yang sangat gua kenal itu. Loh, kok lu di sini bro? Yang lain mana? Jawab sosok itu yang kini berjarak semakin dekat dengan gua. Lu Wawan atau Demit nih? Jawab gua yang berdiri memandang sosok sahabat gua sambil membaca ayat kursi dalam hati. Ini gua bro, masa ya Demit kakinya nginjek tanah? Balas Wawan sambil menginjak-injakkan kaki kanannya ke tanah. Yang lain mana bro? Tanya Wawan yang terlihat mulai cemas. Gladys sama Lenny gua tinggal turun, karena Panjul, Mia sama Yuda ketinggalan jauh dari gua, Gladys dan Lenny. Wah gawat bro, gak beres ini. Lu cepat naik ke atas, cari Gladys sama Lenny sampai dapat. Gua balik lagi turun. Feeling gua, Mia, Yuda sama Panjul masih di bawah. Ujar Wawan yang segera melesat menuruni jalur tanjakan Asoy. Gua yang tambah khawatir dengan keadaan Gladys dan Lenny segera berlari ke atas dengan sekuat tenaga. Gua nggak mau kedua cewek itu kenapa-napa karena kesalahan yang gua lakukan tadi. Ketika gua sedang diburu waktu dan gua sedang berlari di jalur menanjak ini, tiba-tiba gua mencium bau singkong bakar yang sontak membuat gua merinding. Dan tidak jauh dari tempat gua mencium bau itu, kini di depan gua sudah berdiri sosok hitam yang menghadang di tengah jalur menanjak yang ada di depan gua. Dari kejauhan, gua ngelihat sosok hitam berbulu lebat dengan mata merah menyala. Sontak gua berhenti berjalan karena rasa takut dengan penampakan sosok yang sangat menyeramkan itu. Gua pun membaca doa yang gua bisa untuk meminta perlindungan pada Allah pemilik alam semesta ini. Setelah itu, alhamdulillah sosok menyeramkan yang menghadang gua di tengah jalur pun tiba-tiba menghilang. Gua lalu bergegas berlari kembali dengan perasaan yang semakin tidak karuan karena memikirkan keadaan Gladys dan Lenny. Di tempat lain, Mia dan Yuda yang sama bingungnya mulai dihadapkan dengan pilihan yang juga membingungkan. Yuda mengajak Mia turun karena merasa telah ditinggal dan tidak lagi diperdulikan oleh rombongannya. Tapi Mia bersikeras untuk tetap menyusul teman-temannya yang mungkin tidak sengaja meninggalkan mereka. Jelas-jelas lu lihat sendiri kan, Panjul nyelonong begitu aja di saat lu butuh pertolongan. Ucap Yuda yang meyakinkan Mia bahwa kawan-kawannya sudah tidak lagi peduli. Lu gak perlu nangis Mia. Sekarang kalau lu belum bisa jalan, gua gendong deh, kita turun. Ibu Yuda meyakinkan Mia. Gua gak nyangka Gladys sama Lenny tega ninggalin gua Yud, ujar Mia dengan air mata yang membasahi kedua pipinya. Di gunung kita akan tahu sifat asli dan karakter seseorang. Makanya lu jangan ngeyel. Sekarang kita turun, atau gua tinggal lu sendiri di sini. Jawab Yuda dengan nada meninggi. Ya lu gak usah bentang-bentang gua dong, balas Mia yang mulai berdiri. Terserah lu. Sekarang kita turun bareng atau lu turun sendiri, ujar Yuda dengan tatapan tajam. Karena tidak ada pilihan lain, Mia pun mengikuti Yuda menuruni tanjakan Asoy. Jarak Yuda dan Mia pun tidaklah terlalu dekat. Mia merasa sangat kecewa hari ini. Gua yang dianggapnya adalah orang yang tepat untuk memperkenalkan gunung kepadanya,
Ternyata cuma seorang pengecut yang dengan tega meninggalkannya di saat dia membutuhkan bantuan. Romi sialan, tega banget sih lu. Gua gak nyangka Rom, ujar Mia yang perlahan menuruni tanjakan yang lumayan terjal ini. Lu bisa cepat sedikit gak sih? Gua tinggal juga lu, ujar Yuda membentak Mia dengan sorot mata tajam. Lu duluan aja Yud, tinggalin gue di sini. Lu sama aja kayak teman gue yang lain. Sifat asli lu udah kelihatan. Sekarang lu pergi duluan aja, gue bisa turun sendiri, jawab Mia yang berusaha tegar. Tanpa disangka-sangka, Yuda benar-benar meninggalkan Mia saat itu. Mia yang terus memandang sosok pria yang pernah disayanginya perlahan pergi, hanya bisa kembali menangis. Tapi keanehan pun mulai terjadi ketika punggung Yuda tak lagi terlihat oleh Mia. Tiba-tiba terdengar teriakan Yuda yang terjatuh berguling ke arah bawah. Mia yang terkejut pun lalu berjalan perlahan ke arah bawah untuk melihat apa yang dialami Yuda saat ini. Ternyata tubuh Yuda jatuh terjerembab ke sebelah kiri jalur. Dengan rasa takut, Yuda mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari sesuatu yang menabraknya dengan kencang dari arah belakang tadi. Mia yang tidak tega melihat Yuda lalu berusaha menolongnya dan segera memberikan botol minum dari tas yang dibawanya. Minum nih, kalau udah enakan kita lanjut turun, ucap Mia dengan baik kepada Yuda. Yuda yang masih merasa sangat kesal dengan Mia meraih botol minum dari tangan Mia dengan kasar. Dia juga tidak memperdulikan apa yang baru saja diucapkan Mia tadi. Kita jalan masing-masing, gue malas ngeliat muka lu, jawab Yuda yang membuat Mia tersentak. Mia pun pergi meninggalkan Yuda yang masih terduduk di pinggir jalur, tanpa menangis lagi dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di saat Mia kembali melihat ke arah Yuda, bulu kuduknya meremang karena melihat ada sosok nenek menyeramkan di belakang Yuda saat ini. Sosok nenek itu menyeringai dan memandang tajam Yuda dengan wajah yang terlihat sangat marah. Dan ketika tangan nenek menyeramkan tadi mulai meraih leher Yuda, Mia mulai memalingkan pandangannya dan berlari turun sekuat tenaga. Entah apa yang dirasakan oleh Yuda saat ini, karena rasa takutnya yang dengan jelas melihat penampakan sosok nenek tadi, Mia pun memilih meninggalkan Yuda. Setelah merasa aman, Mia berhenti dan menarik nafas panjang. Langit yang semakin gelap membuat Mia berpikir untuk segera menyiapkan headlamp yang ada di tas kecil miliknya. Dia teringat akan apa yang sudah gua ajarkan sewaktu di rumah Gladys. Dia juga ingat dengan jelas kata-kata yang pernah gua ucapkan, bahwa di gunung setiap hal mungkin terjadi, baik itu hal nyata maupun hal yang di luar logika. Mia pun kembali mendapatkan semangatnya dan membuang jauh prasangka buruk kepada sahabat-sahabatnya. Ketika mendapatkan masalah di gunung ataupun di hutan, kita harus tetap tenang dan berpikiran positif. Jangan putus berdoa ketika kita mendapatkan hal-hal buruk seperti tersesat ataupun tertinggal dari rombongan. Dan ingatlah Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan terus menyebut namanya. Kata-kata yang pernah gua ucapkan sewaktu membagi pengalaman gua yang pernah disesatkan di Argopuro terus terngiang di benak Mia saat ini. Ketika Mia hendak berjalan lagi, tiba-tiba muncul sosok nenek yang tadi dilihatnya ada di belakang Yuda dengan penampakan yang menyeramkan, kini ada di hadapannya dengan jarak sekitar 2 meter. Nenek yang terlihat menyeramkan tadi kini lebih terlihat seperti seorang manusia biasa. Tunggulah di sini, temanmu akan datang untuk membawamu ke puncak gunung ini. Biar aku yang akan memberikan pelajaran pada teman laki-lakimu yang memiliki niat buruk itu, ujar nenek yang ada di depan Mia yang perlahan menghilang dari pandangannya. Di tempatnya berada, pandangan Leni dan Gladys di kegelapan malam mulai menangkap sosok yang menyerupai gua tiba-tiba ada di jalur yang posisinya sedikit di atas mereka. Karena saat ini Gladys dan Leni berada di jalan menikung dengan jalur yang menanjak di atas mereka. Sosok yang mereka pikir adalah gua hanya terdiam sambil memandang ke arah depan. Leni lalu menyenggol lengan Gladys untuk meminta persetujuannya menghampiri sosok yang jelas menyerupai gua itu. Gladys yang ragu terus memegang tangan Leni dan meminta Leni untuk tidak pergi meninggalkannya. Itu bukan Romi, Len. Di tangannya gak ada gelang yang tadi gue pakein ke tangan kanannya, bisik Gladys dengan pandangan tajam ke arah sosok gue. Iya Dis, lagian gak masuk akal juga kalau Romi tiba-tiba ada di situ. Harusnya kan dia ngelewatin kita dulu buat bisa sampai di situ, balas Leni berpikiran logis. Lu takut gak, Len? Tanya Gladys dengan suara bergetar. Ya takut lah. Mudah-mudahan itu orang gak berubah wujud, jawab Leni yang membuat Gladys semakin takut. Bercanda lu gak lucu, nenek, saut Gladys kesal. Berdoa Dis, baca ayat kursi kek, apa kek, bukannya malah gerutu, balas Leni yang masih memandangi sosok yang perlahan mulai memalingkan wajahnya
ke arah keduanya. Ketika pandangan Leni dan sosok makhluk yang menyerupai gua itu bertemu, Leni pun segera meminta Gladys untuk memejamkan mata. Sosok yang saat ini berwujud genderuwo itu menyeringai, menampakkan taringnya yang panjang dengan mata yang sangat besar. Aroma busuk pun kini tercium oleh Leni yang membuat nafasnya sesak. Dan dengan perlahan, makhluk hitam menyeramkan itu mulai mendekat ke arah Leni dan Gladys. "Marem, Dis, sumpah jangan ngeliat ke atas," bisik Leni yang kini tubuhnya bergetar. Dengan mata terpejam, Gladys mulai membaca surah-surah pendek dari Al-Fatihah, 3 surat Kuhu, sampai ke ayat kursi dengan suara lantang. Leni pun mengikuti bacaan yang dibaca Gladys walau tubuhnya terus gemetar dan mulutnya enggan terbuka. Sosok hitam itu kini berjarak semakin dekat dengan Leni dan ketika tangan makhluk tadi sedikit lagi menyentuh tubuh Leni, sosok nenek yang tiba-tiba muncul di samping Leni mulai menggenggam tangan makhluk itu. Seketika makhluk itu meronta dan dengan sekejap kedua sosok itu menghilang. Gua yang merasa sangat lega karena sudah bisa melihat kedua gadis yang gua tinggal tadi mulai berjalan pelan ke arah mereka. Gua yang tahu kalau Gladys dan Leni saat ini sedang ketakutan, perlahan mengucapkan salam setelah jarak gua dekat. "Assalamualaikum," ucap gua pada Gladys dan Leni yang masih memejamkan matanya dan masih terdengar membaca surah-surah pendek. "Assalamualaikum, Dis, Len, kalian gak kenapa-napa kan?" tanya gua yang sedikit khawatir dengan kondisi keduanya. "Waalaikumsalam," jawab keduanya yang perlahan membuka matanya. "Lu bukan setan kan?" tanya Leni dengan wajah pucat dan suara gemetar. Belum sampai gua menjawab pertanyaan konyol dari Leni tadi, tiba-tiba Gladys berdiri dan melompat ke arahku lalu memelukku dengan erat. "Dis, tenang Dis, ini gua Romi, insya Allah kita aman," ucap gua dengan perasaan campur aduk. "Alhamdulillah," sahut Leni yang mulai berdiri dan perlahan melihat ke arah atas tanjakan, lalu ikut menghampiri gua. "Gua juga mau dong dipeluk," celetuk Leni meledek Gladys. "Kesempatan ya Dis," imbuh Leni dengan menjulurkan lidahnya. "Nenek, berisik lu," jawab Gladys yang perlahan melepas pelukannya dan mulai menggenggam erat tangan gua. "Tadi ada..." "Shh, nanti aja ceritanya. Sekarang kita lanjut ke pos 6 buat mendirikan tenda dan masak. Wawan lagi nyari Mia, Panjul sama Yuda. Insya Allah mereka aman," ucap gua yang mulai menggendong lagi tas carrier yang tadi terlihat dipeluk erat oleh Gladys. "Kita mau lanjut naik, Rom?" tanya Leni yang sepertinya ragu untuk melanjutkan pendakian ini. "Iya, pelan-pelan kita naik. Gak jauh lagi kita sampai di pos Pasanggerahan. Di sana kita bisa ngecamp. Lagian barang-barang kita juga udah di sana. Logistik sama 2 tenda kan udah dibawa Mamang Porter. Dia juga kayaknya udah nunggu kita kok," jawab gua meyakinkan Leni. "Gua gak mau jalan di belakang ah, ntar gua dicomot penghuni sini. Hi," ujar Leni yang membuat gua tertawa. "Gak ada Len yang mau nyomot lu, paling Panjul doang yang mau," jawab gua menimpali celetukan Leni. "Yaudah, sekarang siapa di antara kalian berdua yang mau jalan di depan, biar gua jalan di belakang kalian," imbuh gua menawarkan kedua cewek ini. "Gua di tengah," jawab Gladys yang membuat Leni menggelengkan kepalanya. "Lu kan tadi berani banget Len, jadi kayaknya lu emang cocok buat jadi leader sekarang," imbuh Gladys yang semakin membuat Leni gemas. Baru kami akan melangkah, entah dari mana datangnya, tiba-tiba Panjul berjalan turun ke arah kami. Panjul yang sebelumnya dibawa oleh sosok yang menyerupai seorang pendaki bertubuh gempal dan sangat tegap, kini sudah berada di jalur pendakian setelah melewati dimensi lain. Panjul mengaku berjalan lurus dalam kegelapan dan akhirnya secara aneh dia tiba-tiba berada di jalur pendakian. "Teman ente di bawah bang, hati-hati. Lain waktu jangan sampai pikiran kosong ketika sedang berada di hutan," ujar sosok pendaki yang mengantar Panjul sampai ke tempat kami berada. "Iya bang, makasih ya buat bantuannya," jawab Panjul yang melihat sosok itu perlahan menghilang dari hadapannya. "Nah, tuh dia, datang kan tuh setan," ujar Leni yang berpindah ke belakangku. "Enak aja lu, gua jin bukan setan," celetuk Panjul yang kini jaraknya semakin dekat dengan kami. "Lu beneran Panjul?" tanya Leni yang berada di belakangku. "Aku adalah pangeran dari negeri awan. Hahaha," jawab Panjul yang membuat kami tertawa lepas. "Lu dari mana aja Jul? Gua sampai turun lagi nyariin lu, Mia sama Yuda," tanya gue yang masih sangat heran dengan kemunculan Panjul dari arah atas. "Nanti aja gue ceritain." "Terus Mia sama Yuda mana?" jawab Panjul yang juga menanyakan keberadaan keduanya. "Udah, sekarang kita lanjut naik aja.
Yang penting sampai di pos 6 dulu. Udara makin dingin, jangan sampai ada yang kena hipo, ujar gua meminta pada kawan-kawan untuk melanjutkan perjalanan ke pos Pasanggerahan. Lu di depan bro, jaga jarak jangan sampai renggang. Pepet belakang, kalem, jangan sampai lepas. Imbuh gua yang meminta Panjul menjadi leader malam ini. 86 Kapten, kita meluncur. Pegangan abang ya sayang, jawab Panjul sambil menggoda Leni. Kelakuan Panjul itu membuat kami melupakan kejadian di luar nalar yang baru saja kami alami. Wawan yang memiliki firasat buruk pada Yuda dan Mia mempercepat langkahnya untuk segera dapat menemukan kedua temannya. Feeling Wawan biasanya tepat, sama seperti waktu dia menceritakan kejadian di Argopuro dulu. Dia memiliki feeling yang kuat untuk mencari gua ke arah yang tepat. Di kegelapan malam, Wawan yang dikejar waktu untuk segera menemukan Yuda dan Mia harus menghentikan langkahnya ketika ada sosok nenek-nenek yang berdiri menghadapnya di tengah jalur. Perlahan Wawan pun menghampiri sosok nenek-nenek yang berdiri memunggunginya itu, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum nek, punten, boleh saya lewat? Ujar Wawan dengan sopan pada sosok nenek yang menghadangnya. Bawalah teman perempuanmu yang berada tidak jauh dari tempat ini. Bawalah dia sampai ke puncak gunung, karena gadis itu memiliki niat yang baik, ujar nenek tersebut. Tapi aku akan memberikan sedikit pelajaran kepada salah satu teman kalian yang memiliki niat buruk di sini. Aku akan mengantarnya ke tempat kalian setelah membuat anak itu sadar. Imbuh sosok nenek tua yang perlahan menghilang dari pandangan Wawan. Iya nek, terima kasih, jawab Wawan berbisik. Wawan pun segera mempercepat langkahnya untuk dapat menemukan Mia yang kini duduk pasrah sebelum pos 4. Assalamualaikum, Mia ya? Ucap Wawan yang terus memandangi Mia. Waalaikumsalam, Bang Wawan, jawab Mia yang langsung menghambur ke arah Wawan dan menangis sambil memeluk Wawan erat. Makasih bang, makasih, abang menepati janji abang. Terima kasih udah datang ke sini, ujar Mia dengan menumpahkan semua emosinya. Nangislah biar lega, abang tahu apa yang tadi kamu alami. Sekarang kita susul Gladys dan Leni di atas. Semoga Romi udah menemukan Panjul, Gladys sama Leni, jawab Wawan yang membuat Mia tenang. Minum dulu, terus istighfar. Gak usah ada lagi emosi dan amarah. Buang semuanya di sini ya, imbuh Wawan yang seketika membuat Mia tenang. Ayo, kita mulai aja. Kamu jalan di depan, biar carrier-nya abang yang bawa, ucap Wawan yang dijawab anggukan kepala oleh Mia. Mia masih kuat kok bang, biar Mia aja yang bawa carrier-nya, jawab Mia. Udah gak apa-apa, ayo jalan, pelan-pelan aja, balas Wawan lagi. Gua, Panjul, Gladys, dan Leni sudah berada di pos Pasanggerahan. Mamang Potter pun masih setia menunggu kami dan sudah menyiapkan tenda yang tadi dibawanya. Malam bener, A. Apa ada kendala di jalur? Tanya Mang Porter yang berlari menghampiri gua. Aman Kang, kami tadi cuma pindah jalur aja sebentar, celetuk Panjul yang bergegas menuju ke arah tenda kami. Mamang lanjut turun ya, A. Ini udah kemalaman, balas Mang Porter yang sudah bersiap turun bersama seorang temannya. Oh iya Mang, ini sedikit tambahan dari kita buat beli kopi aja. Maaf ya, kita telat sampai di sini, jawab gue sambil memberikan uang tips untuk Mang Porter. Oh iya Mang, masih ada 3 orang teman kami di jalur. Kalau ada kendala, nanti tolong dibantu ya, imbuh gue lagi. Siap A, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum, ujang Mang Porter. Waalaikumsalam, jawab gue. Gladys dan Leni pun segera menyiapkan peralatan tempur mereka di depan tenda. Keduanya segera membuat makan malam untuk rombongan kami. Bro, lu yakin yang lu temui tadi benar-benar Wawan? Tanya Panjul sambil mengaduk-aduk gelas kopi dan 2 gelas minuman coklat. Insya Allah gue yakin bro, jawab gue yang lagi selonjoran dan menikmati sebatang rokok. Kopi mana kopi? Imbu gue lagi sambil tertawa ke arah Panjul. Kopi siap bosku. Dis, Len, minuman kalian nih, diminum dulu, tar keburu dingin, ujar Panjul kepada 2 gadis yang sedang sibuk memasak itu. Iya Dis, nanti kita bantuin, minum dulu aja nih, saut gua sambil menyeruput kopi hitam buatan Panjul. Gua gak ditawarin, tanya Leni yang kini ada di sebelah Panjul. Wah, gawat nih, ada gangguan lagi nih, celetuk Panjul pada Leni. Elu Panjul gangguannya, jawab Leni sewot. Kamu Len, kamu benar-benar mengganggu pikiranku, ujar Panjul sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Leni. Panjul, geli ah, gak usah ngedip-ngedipin mata lagi ke gua siram kopi baru tahu rasa lu, jawab Leni lagi. Ih,
kamu ngerokok mulu sih?" ujar Gladys yang kini semakin dekat denganku. "Rokok itu candu, Dis. Lu harus jadi candu dulu buat Romi, supaya Romi ngurangin rokoknya," seru Panjul sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. "Bisa aja lu, genteng kodok," saut Leni. "Ahai, Ayang bisa aja deh," balas Panjul lagi. "Gak usah ngedip-ngedipin mata ya, gua siram nih." "Ya udah, sekarang gimana bro? Kita nunggu Wawan apa kita susul?" tanya Panjul dengan wajah serius. "Kita tunggu aja, kayaknya dia udah jalan naik," jawab gue yang merasa sangat yakin kalau Wawan sudah bisa menemukan Mia dan Yuda. Selesai makan malam, sekitar jam 11, Wawan terlihat menggendong Mia dan Mang Porter yang membawakan tas carrier milik Wawan dan Mia. Tanpa pikir panjang, gue langsung berlari menghampiri sahabat gue itu, disusul Panjul, Leni, dan Gladys. "Kita nggak apa-apa, cuman udah lapar banget nih," ujar Wawan yang terus berjalan ke arah tenda. Sesampainya Wawan dan Mia di depan tenda, dan setelah Mang Porter yang membantu membawakan carrier milik Wawan dan Mia pergi, kami pun berbincang-bincang menjelaskan apa yang sudah kami alami. Kami menjelaskan hal ganjil yang kami alami tadi pada Mia, agar Mia tidak berprasangka buruk pada kami. Mia pun mengerti dan meminta kami menjelaskan secara detail cerita tentang terpisahnya rombongan kami ketika sudah berada di base camp nanti. Tanpa kami duga, Wawan tiba-tiba berlari ke arah jalur seperti sedang melihat sesuatu. Dan ketika Wawan kembali ke tenda tempat kami berkumpul, Wawan pun menceritakan kalau ada sosok yang memanggilnya. Sosok itu memberitahu Wawan kalau saat ini Yuda sedang berjalan turun meninggalkan gunung ini bersama 2 orang porter yang tadi membawakan barang-barang kami. Wawan pun akan menceritakan tentang interaksi dengan sosok makhluk berwujud nenek-nenek yang menemuinya tadi ketika kami sampai di rumah nanti. "Sekarang kalian udah berada di tempat aman. Dan 3-4 jam perjalanan dari tempat ini adalah puncak Ciremai. Istirahatlah, supaya kondisi kalian besok fit ketika summit," ucap Wawan pada Mia, Gladys, dan Leni. "Kami ngopi dulu di luar tenda, kalian tidur sana," imbuh Panjul yang meminta ketiga gadis itu memasuki tenda. Sekitar pukul 1 malam, kami pun mulai memasuki tenda untuk beristirahat. Kejadian di luar nalar yang baru saja kami alami masih menyisakan tanda tanya besar di hati dan benak kami. Tapi kami harus menyimpan dulu rasa ingin tahu kami dan apa yang menimpa kami tadi. Saat ini kami ingin istirahat agar bisa menggapai puncak Ciremai esok hari. Pagi yang cerah menyambut kami. Jam 4:30 pagi kami terbangun dari mimpi kami masing-masing. Kami pun segera menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan lanjut sarapan untuk persiapan summit ke puncak Ciremai. Pukul 6 kurang, kami memulai perjalanan summit. Wawan kini memimpin rombongan kami dengan gua yang menjadi sweeper. Di depan gua ada Gladys, orang yang membuat hati gua berbunga-bunga ketika pertama bertemu. Gladys lah alasan sebenarnya untuk menggapai puncak Ciremai, karena mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk sebuah ikrar. Jam 9 lebih sedikit, kami sudah berada di puncak Ciremai. Langit yang cerah membuat pemandangan terlihat sangat indah di depan kami. Setelah Mia bersandar di pundak Wawan dengan menumpahkan kebahagiaannya, kini giliran gua mulai memberanikan diri mendekati Gladys yang terlihat sangat cantik hari ini. Jantung gua berdegup kencang, nafas sedikit terpacu, dan tiba-tiba gua menjadi gugup. Sekaranglah saat yang memang sudah gua impikan sebelum perjalanan mendaki gunung ini. Gua paksakan tangan gua untuk meraih tangan Gladys dan menggenggamnya. Perlahan gua bisa menguasai diri yang sedang disergap rasa gugup. Wajah Gladys terlihat memerah dan memandang gua penuh harap. Dan hari ini disaksikan lautan awan di puncak Ciremai. Gua dan Gladys saling mengungkapkan perasaan kami dan mengikrarkan sebuah janji. Semoga di puncak ini ikrar kami abadi, dan semoga hubungan kami akan terus berlanjut sampai akhir hayat kami berdua. Wawan masih bersama Mia, yang sepertinya ada sesuatu dengan mereka berdua. Tapi gua segera menepis pikiran gua tentang Mia dan Wawan karena gua tahu Wawan baru saja melamar gadis pujaan hatinya. Panjul dan Leni juga terlihat sangat akrab. Dan apa yang terjadi dengan 2 orang yang sama-sama punya selera humor tinggi itu, gua sendiri belum tahu. Setelah berbahagia bersama di puncak Ciremai dan juga berfoto-foto dengan pemandangan yang sangat indah ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke pos 6 Pasanggerahan. Rencana kami dari pos Pasanggerahan akan langsung turun, karena kami juga sedang mengkhawatirkan salah satu sahabat kami yang mungkin saat ini sudah kembali ke Jakarta. Kami mulai menuruni puncak yang perlahan mulai berkabut. Langkah kami cepat tanpa adanya beban di hati dan pikiran kami. Tanpa berlama-lama, kami berjalan agak sedikit cepat untuk sampai di area pos 6. Alhamdulillah,
Sekitar pukul 2 lebih sedikit, kami sudah berada di pos 6. Kami bergantian melaksanakan sholat zuhur dan lanjut mengisi perut kami agar kuat menuruni gunung ini. Tidak ada kejadian aneh di perjalanan turun ini. Formasi perjalanan terdiri dari Wawan sebagai leader, lalu Mia berada di belakang Wawan, Leni, Panjul, dan Gladys yang ada di depan gua. Perjalanan turun ini seperti perjalanan pada umumnya. Kami bertemu dengan beberapa pendaki yang akan menuju ke pos 6. Singkat cerita, malam itu kami langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta tanpa berlama-lama di area base camp. Karena sudah mendapatkan sinyal, gua pun memutuskan untuk menghubungi Yuda. Tapi setelah beberapa kali panggilan, Yuda tak kunjung menjawab panggilan gua. Besok aja, biar gua yang hubungi Yuda. Dari sini, kita langsung ke rumah gua, biar gua jelasin apa yang jadi penyebab gangguan yang menimpa kalian, ujar Wawan menjelaskan pada kami. Sampai di Jakarta, kami sepakat langsung menuju ke rumah Wawan. Ternyata Wawan sudah menghubungi ibunya dan memberitahu bahwa rombongan pendakiannya akan langsung menuju ke rumahnya. Ibu Wawan pun sudah menyiapkan makan sebelum kami sampai di rumah Wawan. Setelah menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh Ibu Wawan, satu persatu dari kami mulai menceritakan apa yang kami alami hari itu. Setelah itu, Wawan melanjutkan bercerita tentang penyebab terjadinya kekacauan di pendakian kami kemarin. Sebelumnya, gue minta maaf. Gue akan meluruskan beberapa hal terkait gangguan yang kalian alami kemarin. Menurut sosok nenek yang gue temuin itu, sebenarnya Yudalah yang membuat kekacauan ini, ujar Wawan mulai menjelaskan. Tapi gue minta sama kalian, setelah kalian tahu yang sebenarnya, kalian gak boleh membenci kawan kita yang bernama Yuda. Secara tidak langsung, kalian harus memaafkannya. Walaupun Yuda tidak akan mungkin meminta maaf pada kalian. Dan juga, Yuda tidak akan pernah merasa bersalah atas hal ini, imbuh Wawan yang menjelaskan. Gimana? Kalian mau kan memaafkan Yuda? Tanya Wawan tegas. Oke bro, gua mah gak masalah, jawab Panjul. Yang lain gimana? Tanya Wawan lagi. Gue udah memaafkan Yuda bang, bahkan ketika gue belum ketemu elu di tempat itu, jawab Mia dengan yakin. Oke, jadi gini, Yuda menyusul kalian ke base camp Palutungan dengan tujuan bisa mendaki bersama kalian. Niatnya untuk kembali mendapatkan hati dari Mia. Kalau dengan cara biasa Yuda tidak bisa meluluhkan Mia, Yuda berniat untuk melakukan hubungan intim walau harus memaksa Mia, ujar Wawan yang membuat kami sangat terkejut. Monyet, cerutuk Panjul yang terlihat geram. Santai bro, toh kita akhirnya selamat, balas gue yang langsung meredam emosi Panjul. Ingat ya bro, lu udah bilang gak masalah tadi, ya kan? Ucap Wawan sambil tersenyum ke arah Panjul. Oke bro, sorry nih, ayo silakan lanjut, balas Panjul. Tapi sebelum Yuda bisa menjalankan niatnya, para makhluk yang berada di Gunung Ciremai mengetahui pikiran kotor Yuda, sehingga mereka mulai memisahkan kalian, dengan tujuan agar Yuda juga terpisah dari kalian. Yuda sebenarnya mau diambil sama sosok yang di sana, tapi dengan kerendahan hati, gua minta sama nenek yang menemui gua supaya Yuda bisa dimaafkan dan bisa kembali turun. Alhamdulillah, karena Yuda belum melakukan niat buruknya, makhluk-makhluk itu melepaskan Yuda, ujar Wawan menceritakan semuanya. Loh, Mia mana? Tanya Wawan yang baru sadar kalau Mia ternyata sedang membantu ibunya di dapur untuk membereskan piring bekas kami makan tadi. Mia di belakang bro, kayaknya dia terpukul banget dengan cerita tentang Yuda, jawab gua memberitahu Wawan. Kalau tahu niat busuk Yuda, gak bakal gua kasih tempat di pendakian kemarin. Sial tuh bocah, cerutuk Panjul yang sepertinya masih terbawa emosi. Gua gak mau ya hubungan kalian renggang karena masalah ini. Yang gua mau kita sama-sama jelasin ke Yuda supaya dia menyadari kesalahannya, ujar Wawan tegas. Siap bro, jawab gua dan Panjul serentak. Oh iya bro, selamat ya. Maaf, kami gak bisa hadir di hari lamaran kalian kemarin, ucap gue yang memberikan selamat kepada sahabat gue itu. Lamaran Wawan ditolak, Rom, ujar ibu Wawan yang datang membawa nampan berisi kopi, diikuti Mia yang membawa cemilan di belakangnya. Hah? Yang bener bu? Tanya gue kaget sambil memandang sahabat gue yang ternyata sedang tidak baik-baik saja saat ini. Ya, mungkin belum jodoh. Biarlah, mungkin Wawan bukan yang terbaik buat Ainun, ujar ibu Wawan dengan lapang dada. Sorry ya bro, kita gak tahu, balas gue yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Wawan. Gue ikhlas bro, hari yang seharusnya menjadi hari bahagia buat gue dan Ainun ternyata jadi hari berakhirnya hubungan kami, jelas Wawan dengan tegar. Tapi, lu bisa-bisanya langsung nyusul kita dalam kondisi hati dan pikiran yang hancur begitu bro,
Tanya Panjul yang sepertinya sangat mengerti perasaan Wawan. Nyokap bokap gua yang minta gua pergi buat ngilangin pikiran dan hati yang berantakan. Semoga di puncak Ciremai kemarin, hancurnya perasaan gua ikut menghilang bersama awan-awan di atas sana. Haha, ujar Wawan yang sedang menertawakan nasibnya. Kayaknya lu cocok sih bro sama Mia. Gas lah, cerutuk Panjul yang mendapat dukungan kami. Semoga aja bro, semoga puncak Ciremai menjadi penanda menyatunya dua hati, ujar Wawan yang tersenyum sambil memandang Mia. Itulah tadi kisah pendakian kami yang mengandung sedikit kadar misteri dan mungkin tidak begitu horor ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang pas. Mungkin ada pembelajaran dari cerita ini yang dapat kita ambil hikmahnya. Salam santun, salam rimba, dan salam lestari. Romi. Baik, demikian cerita dari Romi dan teman-temannya. Bagi yang ingin menyimak cerita Romi sebelumnya ketika hilang di Argopuro, linknya saya sertakan di deskripsi. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini untuk selalu berniat lurus ketika mendaki gunung. Terima kasih untuk Mas Untung Prasetyo yang menuliskan kisah dari Mas Wawan dan Romi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Pagerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like dan share video ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.